Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan tema manajemen risiko hukum dalam perbankan syariah. Nah, di sini saya Indah Soliha NIM 1805510076 akan membacakan beberapa materi dalam manajemen risiko hukum. Yang pertama, apa itu manajemen risiko dalam perbankan syariah? Yang kedua, kualitas penerapan manajemen risiko yang terdiri dari 3 aspek. Yang ketiga, perbedaan dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah. Yang keempat, jenis-jenis risiko. Dan yang kelima, contoh kasus manajemen risiko bank syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen risiko dalam perbankan syariah, yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, kualitas penerapan manajemen risiko yang terdiri dari 3 aspek. Sebelumnya saya akan menjelaskan kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko yang menentukan efektivitas penerapan manajemen risiko bank terhadap prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko bank umum. Kualitas penerapan manajemen tersebut terdiri dari 3 aspek, yaitu diantaranya 1. Tata kelola risiko, yang kedua kerangka manajemen risiko, dan yang ketiga kecukupan sistem pengendalian risiko. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Perbedaan tersebut terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi: yang pertama ada identifikasi risiko. Dalam hal ini, keunikan bank syariah terletak pada A. Proses transaksi pembiayaan terdiri dari proses transaksi bagi hasil, dana pihak ketiga, dan proses transaksi devisa. Yang kedua ada proses manajemen terlihat pada sistem prosedur operasional akuntansi dan chart of account, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem prosedur operasional tutup buku, serta sistem prosedur operasional pengembangan produk. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Lalu yang keempat, teknologi terlihat pada business requirement specification untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan business requirement specification dan pihak ketiga. Yang kelima, lingkungan eksternal terlihat pada keberadaan 2 regulatory body atau Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Nasional. Yang B ada penelitian risiko, terlihat pada hubungan antara probability dan impact atau yang dikenal sebagai qualitative approach. Yang C ada antisipasi risiko. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada preventif, yang kedua ada detektif, yang ketiga ada recovery, yang keempat ada monitoring risiko. Jenis-jenis risiko. Yang pertama ada risiko pembiayaan, yang kedua ada risiko pasar yang terdiri dari forex risk, interest risk, liquidity risk, dan price risk. Selanjutnya ada risiko operasional yang terdiri dari risiko transaksi, risiko kepatuhan, risiko strategi, risiko reputasi, dan risiko hukum. Pengertian risiko hukum atau legal risk. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 mengenai penerapan manajemen risiko bank umum, setiap bank diwajibkan menerapkan manajemen risiko hukum dalam setiap kegiatan perbankan dilaksanakan. Penanganan sengketa pada tahap pralitigasi terdiri dari 2.
Yang pertama itu pendampingan hukum, yang kedua itu pemberi pendapat hukum. Misal kalau kita dalam pendampingan hukum itu, misal kita menyewa pengacara maupun avokat. Nah, di sini avokat atau pengacara ini bisa mewakili klien jika klien tersebut tidak bisa menghadiri sidang yang terjadi di perusahaan. Misal kayak ada sengketa perjanjian yang begitu merugikan dari pihak lain dapat diselesaikan dalam kuasa hukum. Nah, di sini itu perusahaan hanya ingin mencari jalan yang terbaik, mencari solusi. Kalau tidak bisa mendapatkan solusi, ya sebaiknya gimana baiknya dalam hukum tersebut. Nah, yang kedua itu pemberi pendapat hukum. Pemberi pendapat hukum itu misal kalau kita kayak memiliki masalah di perusahaan nih, tujuan avokat dan pengacara ini mencari solusi, mencari pendapat dari jaksa maupun hakim, sebaiknya gimana untuk perusahaan klien kita, sebaiknya gimana untuk pihak lain biar sama-sama tidak mendapatkan kerugian yang begitu amat. Penanganan sengketa pada tahap litigasi terdiri dari 4, yaitu pertama itu pendamping hukum, yang kedua penanganan litigasi di pengadilan, yang ketiga itu penanganan litigasi di luar pengadilan melalui mediasi dan arbitrasi Basarnas, yang keempat itu pemberian pendapat hukum. Nah, yang pendamping hukum sama pemberian pendapat hukum sudah saya sampaikan ke slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan litigasi di pengadilan. Penanganan di litigasi di pengadilan ini dari pihak avokat maupun pengacara itu melihat hukum-hukum yang tertera di negara kita, terus masalah perusahaan kita itu terdiri pada pasal berapa, ayat berapa. Nah, di situ nanti dijelaskan pada avokat maupun pengacara kita, dan pengadilan yang memutuskan kebijakan prosedur dan penetapan limit pada risiko hukum. Yang pertama itu bank harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengadilkan risiko hukum secara tertulis yang disesuaikan dengan strategi usaha bank. Yang kedua, prosedur untuk mengendalikan risiko hukum tersebut harus disetujui oleh direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif. Yang ketiga, bank harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terdapat produk dan aktivitas baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevita, NIM 1805510104 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum manajemen risiko bank syariah. Perseteruan pada PT Eka Kertas Nusantara atau disebut dengan EKN dengan PT Danamon Indonesia Terbuka sekitar setahun yang lalu. Danamon digugat oleh EKN, yaitu perusahaan nasional yang memproduksi coated and uncoated paper untuk tujuan ekspor. PT EKN menilai bahwa pihak Danamon lalai dalam memberikan informasi yang akurat tentang produk derivatif yang mereka tawarkan kepada nasabah. Akibatnya EKN merasa dirugikan dan menuntut Danamon agar mau melunasi kerugian itu. Sebenarnya permasalahan ini berawal ketika kedua pihak menandatangani perjanjian untuk 17 struktur financial product. Perjanjian ini terdiri dari 3 transaksi forward with knock-out, yaitu concealable forward dan 1 transaksi American knock-out. Sejak Oktober 2007 hingga September 2018, kedua pihak yang menandatangani perjanjian cross currency swap atau CCS, total nominal transaksi struktural financial product dan CCS yang telah dilakukan masing-masing adalah 29,5 juta US dollar dan 5,5 juta US dollar. Dan belakangan perjanjian tersebut menuai masalah.
Belum lama ini, antara EKN dan Danamon berakhir sudah dengan ketukan palu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Majelis Hakim mengabulkan gugatan EKN dan meminta Danamon untuk memberikan ganti rugi sebesar 63 miliar rupiah. Dalam putusannya, Majelis Hakim menganggap bahwa transaksi derivatif itu dianggap perbuatan melawan hukum. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 4. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.